Suki Hontu, halo sahabat Dhamma, selamat datang kembali di Suara Dhamma, podcast persembahan dari PC Magabudi, Jakarta Utara. Saya Dwi Staningsih akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang sangat menarik tentang tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu mengatasi stres dengan meditasi. Untuk itu telah hadir bersama kami yaitu seorang narasumber yang sangat luar biasa, Pandita Dr. Dharma Kumarawidya MKes SPAK. Beliau tidak hanya seorang pandita, tetapi juga seorang dokter dan ahli akupuntur yang telah banyak mendampingi umat dalam praktik kesehatan dan spiritual. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Terima kasih Romo telah hadir bersama kami di Suara Dharma. Bagaimana kabarnya Romo? Baik. Ya Romo, berkenaan dengan tema kita hari ini, kita ketahui bahwa stres sudah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang, utamanya di zaman sekarang ini mungkin karena tuntutan sosial, kemudian tekanan hidup dan lain hal sebagainya. Mungkin Romo dapat menjelaskan secara singkat apa itu stres dan macam-macam stres, Romo? Baik. Stres secara sederhana kita dapat katakan merupakan perasaan tertekan yang timbul karena menghadapi sesuatu yang dirasa mengancam atau sangat tidak menyenangkan. Dan secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu stres yang ringan sewaktu dan stres yang berat berkepanjangan. Nah, yang stres ringan itu misalnya kalau seorang mahasiswa mau ujian skripsi, nah tentu dia stres, ya. Atau seorang pemuda disuruh menghadap calon mertua, nah itu juga stres, gitu. Atau seorang istri bertengkar dengan suami, ya. Kemudian bisa juga seorang pegawai disuruh maju presentasi di depan karyawan lain, mungkin dia stres. Itu yang ringan. Yang berat, misalnya seseorang kehilangan orang yang dicintainya, dan itu akan memberi bekas yang mendalam. Ya. Atau seseorang kehilangan pekerjaan. Atau bisa juga seseorang itu mendapat perubahan sosial yang besar, misalnya harus pindah dari satu negara ke negara lain yang dia sama sekali tidak tahu. Nah, itu memberikan stres yang mendalam yang masuk memberikan kesan yang berat di dalam bawah sadarnya, dan itu bisa berkepanjangan stresnya itu mengganggu hidupnya sehari-hari. Ya, baik Romo, tadi sudah dijelaskan tentang apa itu stres dan macam-macam stres. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu stres, itu gejalanya bagaimana Romo? Ya, terima kasih. Jadi stres itu memberikan berbagai gejala. Pertama, gejala dalam bidang mental, ya. Jadi ada perubahan dalam perilakunya. Dia merasa menjadi murung, mudah marah, mudah tersinggung, dan di dalam hal-hal yang berkaitan dengan daya ingat mungkin akan menurun daya ingatnya. Kemudian bisa juga menjadi susah tidur karena stres itu. Yang kedua berkaitan dengan fisik. Fisik itu dapat banyak sekali, ya, dari nyeri kepala, kemudian bisa juga nyeri lambung dan nyeri otot dan nyeri-nyeri lainnya lagi, ya. Dan bisa juga berkaitan dengan perilaku, ya. Nah, perilaku ini bisa membuat seseorang yang stres menjadi menyendiri, tidak mau berhubungan dengan orang lain, ya. Kemudian dalam kaitan yang lebih buruk, dia bisa melarikan diri dari kenyataan stresnya itu dengan minum obat-obatan atau menjadi merokok sehingga kondisinya semakin parah. Dalam jangka panjang mungkin akan membuat kondisi tubuhnya semakin menurun sehingga akhirnya kesehatannya menjadi buruk. Lalu bagaimana kita sebagai lingkungan, misalnya ada teman kita udah mulai stres, apa yang harus kita lakukan sebagai teman terdekat atau lingkungan tersebut, Romo? Iya, menemani orang stres itu tentu susah karena dia punya stres yang mungkin masalahnya besar yang tidak bisa kita selesaikan, ya. Jadi kalau ada yang stres, kita harus pertama jangan menghakimi, ya. Jangan menyalahkan, ya. Don't blame, gitu. Itu yang paling penting, ya. Kalau
dia begitu, kita tidak boleh menyatakan kamu sih begini, kamu sih begitu ya. Ada orang stres karena kematian anak, ya memang udahlah, anak kamu memang nakal, biarin aja. Itu kan satu penghakiman yang sangat tidak baik ya. Jadi kalau ada yang stres, kita harus terima dan biarkanlah dia menceritakan kalau dia mau apa masalahnya, supaya dia secara umum dikatakan menjadi tempat untuk curhat dia. Nah, dengan dia menyalurkan perasaannya, mungkin bebannya akan semakin berkurang. Kalau memungkinkan, tentu kita mengajak dia untuk melakukan hal-hal yang bisa mengurangi stres itu. Misalnya tadi kita ajak jalan-jalan atau kita alihkan ya. Jadi stres itu kan ada suatu perasaan yang terjadi pada satu waktu tertentu. Kalau dialihkan, maka pada saat itu tidak mungkin ada dua pikiran yang sama pada satu waktu kan. Ya. Jadi kalau dia stres, kemudian kita alihkan, misalnya kita ajak jalan-jalan, maka pada saat pikirannya berjalan-jalan, maka stresnya hilang saat itu. Dan walaupun itu tidak menyembuhkan, tetapi untuk dia itu sudah satu istilahnya istirahat. Stres itu sudah membantu untuk menenangkan pikiran dia, sehingga dengan demikian mudah-mudahan dia bisa menjadi lebih baik. Ya, cukup menjadi pendengar yang baik gitu ya, kurang lebih ya, Romo. Nah, terus bagaimana pandangan agama Buddha tentang stres itu sendiri, Romo? Ya, jadi dalam agama Buddha stres itu dapat dianggap sebagai bagian dari duka, ya. Karena stres itu banyak berkaitan dengan apa yang kita sebut duka, misalnya kehilangan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, sakit berkepanjangan. Nah, itu kan semuanya dalam agama Buddha itu adalah duka. Ya. Dan duka tentu saja mempunyai makna yang lebih luas. Segala sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan kita alami dan susah untuk dihadapi, itu adalah duka. Jadi secara sederhana, stres itu adalah duka yang kita hadapi sehari-hari. Ya. Ada pandangan bahwa meditasi merupakan salah satu cara untuk menghadapi stres. Benarkah demikian, Romo? Dan mungkin Romo bisa menjelaskan apa itu meditasi? Ya, pertama tentang mengatasi stres. Seseorang yang stres itu bisa mengatasi stresnya atau mencoba mengatasi stresnya dengan berbagai macam cara. Pertama, yang sederhana adalah rekreasi. Ya, misal kalau wanita rekreasinya bisa ke mall. Healing, carilah tempat yang banyak diskonnya. Yeah. Kemudian bisa juga relaksasi, ya, relaksasi misalnya massage gitu atau meditasi, ya. Kemudian bisa juga melakukan kegiatan sosial, ya, atau kalau terpaksa ke dokter, ya. Nah, meditasi itu sebetulnya adalah latihan batin, ya. Kalau kita mengenal latihan jasmani adalah olahraga. Nah, kalau latihan batin adalah meditasi. Nah, meditasi ini secara umum dapat dibagi menjadi dua. Satu meditasi pemusatan pikiran, yang satu meditasi perhatian benar atau kesadaran penuh yang merupakan mindfulness meditation. Nah, berkaitan dengan stres ini, untuk stres yang ringan, nah, kita bisa atasi dengan half smile meditation, ya, meditasi setengah senyum, ya. Kalau yang berat ini nggak bisa dengan setengah senyum, ya, tetapi harus dengan mindfulness meditation. Ya, saya kira itu. Ya, banyak orang beranggapan bahwa meditasi itu harus duduk diam berjam-jam. Apakah benar demikian, Romo? Ya, ada benarnya. Ya, jadi orang meditasi itu bisa melakukannya dengan penuh perhatian dan kesadaran selama beberapa jam, tetapi kalau orang yang tidak terbiasa tentu tidak punya waktu untuk itu, dan meditasi bisa dilakukan dalam waktu 10-15 menit ya sehari ya. Dan itu dapat secara teratur juga akan memberikan efek yang cukup besar ya. Jadi berkaitan dengan topik kita hari ini, di mana meditasi untuk mengatasi stres, tidak diperlukan meditasi berjam-jam ya. Cukup 10-15 menit saja kita bisa mencoba untuk mengatasi stres itu. Ya, jadi jangan khawatir, kita bisa melaksanakan meditasi untuk mengatasi stres, tidak perlu duduk diam 2 jam, gitu ya. Ya.
Baik Romo, apakah ada teknik meditasi tersendiri dalam mengatasi stres yang efektif gitu Romo? Ya, makanya saya katakan tadi kalau stres yang ringan itu kita bisa coba atasi dengan meditasi setengah senyum. Nah, caranya adalah kita duduk diam. Ya, kalau kita sedang stres sewaktu, ya misalnya kita sedang tadi katakanlah mau presentasi di depan umum dan merasa gugup gitu. Nah itu kita bisa duduk diam di suatu ruangan tertentu, santai, lalu bernafas panjang, pejamkan mata, lalu senyumlah. Tapi jangan senyum besar, ya. Setengah senyum. Nah, apa yang dimaksud dengan setengah senyum itu? Setengah senyum itu jadi senyum tanpa kelihatan gigi, ya. Contohnya bagaimana? Contohnya lihatlah bayi baru lahir dibuat nangis dulu kan. Kalau bayi lahir kan dibuat nangis. Karena kalau nggak nangis dia mati. Nah, dibuat nangis, kemudian dimandikan, dibungkus dengan selimut yang tebal dan hangat sehingga bayi itu merasa nyaman hidupnya. Nah, pada saat bayi itu merasa nyaman, dia akan tersenyum. Senyum setengah, ya, di mana ujung mulut ini akan naik ke atas, ya. Itulah senyum bayi baru lahir yang kadang-kadang disebut juga sebagai Buddha smile, karena itu seperti senyum Buddha. Mengapa senyum Buddha dikatakan pada bayi itu? Karena senyuman bayi itu adalah senyuman yang polos, yang halus, yang tidak punya niat apa-apa, benar-benar innocent gitu ya. Berbeda dengan teman kita kalau datang ke kita senyum-senyum tapi mau minjem duit, ya. Nah, itu adalah senyum yang tidak tulus, ya. Nah, kalau kita sudah duduk diam, ya, dalam stres kita duduk diam, pejamkan mata, nafas panjang beberapa kali, ya. Lalu cobalah tersenyum. Ya. Cobalah tersenyum dan cobalah membuat ujung bibir ini atau ujung mulut ini naik ke atas. Walaupun saudara sedang tidak senang, walaupun sedang stres, tapi cobalah dalam keadaan diam, pejamkan mata, nafas panjang, lalu gerakkanlah ujung mulut ini ke atas, seolah-olah sedang tersenyum. Nah, kalau sudah tersenyum, ya, wajah kita sudah tersenyum, maka seketika itu juga, ya, hati kita ikut tersenyum. Merasa bahagia. Merasa senang, merasa bahagia. Dan dada kita itu seperti open gitu, seperti terbuka gitu, dan penuh cinta kasih. Ya, nah itu manfaat yang sangat besar dengan meditasi setengah senyum. Dan ini sudah dilaksanakan di luar negeri sebagai salah satu cara terapi bagi pasien-pasien yang stres. Gitu. Ya. Ya. Baik Romo, sudah dijelaskan tentang meditasi setengah senyum. Nah, apakah meditasi ini dapat berdampak pada batin seseorang, Romo? Iya, jadi begini, kita lihat mekanismenya sekarang, ya. Mengapa meditasi setengah senyum itu bisa bermanfaat? Ya, kalau seseorang sedang senang, hatinya biasa kan tersenyum. Ya. Sang Buddha sendiri pun dikatakan dalam literatur suka tersenyum kalau melihat sesuatu yang bagus. Misalnya melihat seseorang akan jadi Paceka Buddha pada waktu tertentu. Nah, Sang Buddha melihat itu tersenyum karena merasa ikut simpati terhadap kebahagiaan orang itu, ya. Jadi kita pun kalau kita sedang senang, maka secara otomatis kita akan tersenyum, ya. Seperti juga misalnya kalau di luar negeri, ya, misalnya di Thailand gitu, kalau kita datang disambutkan oleh penyambut tamu misalnya di toko ataupun di airport, itu kan dia akan menangkupkan tangan dengan anjali, kemudian wajahnya kan senyum kan, nggak mungkin sambil begini sambil cemberut kan, ya, itu senyumnya juga tidak tertawa, dia sedikit senyum. Itulah contoh setengah senyum sehari-hari, ya. Nah, hal ini sangat bermanfaat bagi kita. Kenapa? Kalau kita senang, kita senyum. Kalau kita senyum, otot di mulut ini bergerak. Ini adalah pergerakan otot, ya. Sebaliknya, kalau wajah kita, mulut kita, otot kita bergerak naik, dia akan memberi sinyal kepada otak kita, kamu senang, kamu baik-baik saja.
Karena itu kebalikan, itu refleks ya. Kalau kita senang, tersenyum. Jadi kalau kita sengaja tersenyum, walaupun tadinya tidak senang, begitu ini naik, ini adalah refleks yang biasa di otak itu diterima sebagai, oh kamu senang, kamu senyum. Sekarang kalau kamu senyum, tentunya kamu senang. Jadi ini naik ke otak tuh. Rangsangan ini lalu masuk ke otak, dan di otak itu menerima sinyal sebagai, ah kamu baik-baik saja. Kamu senang. Nah, jadi dengan demikian pada saat itu batin kita akan senang. Oleh karena itulah pada meditasi ini, orang yang tidak mengerti meditasi sekalipun, pertama kali mencoba ini asal dia sungguh-sungguh ya. Begitu dia duduk diam, tenang, senyum, seketika itu juga hatinya tersenyum. Dadanya seperti terbuka, ya, bebas gitu. Nah, ini kenapa? Karena rangsangan dari mulut ini naik ke otak itu sangat cepat sekali, tidak sampai 1 detik, rangsangan ini sudah naik ke otak. Dan di otak bereaksi, kamu senang, kamu bahagia, kamu damai. Seketika itu juga. Nah, jadi kalau tidak percaya kita bisa coba. Ya. Nanti saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan ini, cobalah. Langsung. Seketika akan merasa hatinya senyum. Kalau hati tidak senyum, berarti senyum saudara tidak tulus. Ya. Baik, Romo, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk meditasi setengah senyum adalah meditasi yang bisa digunakan untuk mengatasi stres ringan, gitu ya, Romo. Nah, lalu bagaimana kalau untuk mengatasi stres berat, Romo? Apakah ada meditasi tertentu, Romo? Ya. Secara teoritis tentu semua orang yang sudah menjalankan meditasi dengan baik ya, dan sudah mencapai tingkat-tingkat yang tinggi, mungkin stresnya akan hilang ya. Apalagi sudah mencapai jana, tentu pada saat itu stresnya hilang. Tetapi kalau kita kan tidak berbicara tentang meditasi yang sudah tinggi ya. Untuk orang-orang biasa seperti kita lah katakan, yang mungkin meditasi tidak bisa berjam-jam lama begitu. Nah, kita bisa memakai teknik meditasi mindfulness yang sedikit diberikan tekniknya ya. Jadi pada orang yang stres berat ya, stresnya itu atau masalahnya itu sudah masuk ke bawah sadar, dan di bawah sadar itu disimpan stres itu, masalah stres itu disimpan di bawah sadar. Jadi sudah masuk dalam, kalau komputer apa itu simpan data itu ya, CPU mungkin. Ya apalah pokoknya, jadi ada di otak kita juga ada sebutnya hipokampus, ada satu tempat yang menyimpan long term memory. Jadi oleh karena itu orang yang stres berat tersimpan di dalam bawah sadar itu satu file yang stres. Kalau sewaktu-waktu dia ingat itu, maka dia stres kembali. Dan apa yang dia rasakan pada waktu dia mengingat stres itu akan sama seperti waktu stres itu terjadi pertama. Ya, contohnya misalnya ada seseorang suatu kali tiba-tiba kejatuhan cecak di sini. Itu stres berat kan, kaget sekali. Ya, jadi setiap kali lihat cecak, timbul ingatan bahwa dia pernah kejatuhan cecak di hidung. Dan dia akan timbul reaksi stres yang berat. Dia sampai berteriak, lari, dan sebagainya. Jadi, itu di bawah sadar, sudah masuk ke bawah sadar. Jadi kita tidak bisa dengan senyum-senyum untuk menghilangkan itu. Jadi harus pakai teknik tertentu, yaitu kita harus keluarkan dulu. Jadi seperti juga kita mengeluarkan file buruk di komputer, kan tidak bisa kita begitu saya menghilangkan kan, harus ada prosesnya. Prosesnya gimana? Kalau ada file buruk, Ya mungkin ada di delete dan harus dikeluarkan dulu. Nah itu, tadi itu. Jadi kalau ada file buruk, kita keluarkan dulu kan. Iya. Setelah dikeluarkan diapakan? Di delete kan. Nah itulah yang kita harus lakukan dengan batin kita yang mempunyai stres di bawah sadar. Ya. Nah, jadi oleh karena itu harus memakai satu teknik tertentu, yaitu kembali duduklah di tempat yang tenang, tidak terganggu, kemudian memejamkan mata, nafas panjang beberapa kali, lalu membayangkan kembali. Kalau kita di komputer kita browsing kan, kita mau lihat file yang mana, kita mesti keluarkan dulu ya. Jadi di situ kita keluarkan. Jadi apa di bawah sadar kita itu ada yang buruk, kita keluarkan dengan sengaja mengingatnya atau membayangkannya. Misalnya katakanlah seorang kematian anak misalnya ya. Nah dia bayangkanlah anaknya itu yang dia sayangi dan meninggal. Dia keluarkan. Dan kalau dia keluarkan itu apa yang terjadi?
Sedih kan? Iya. Sedih. Mungkin dia akan nangis atau keluar air mata setidaknya dan merasa badannya tidak enak ya. Jadi dalam teori hubungan mind and body ini atau badan dan pikiran itu selalu ada kaitan. Kalau emosi tertentu timbul, di badan akan timbul reaksi. Ya, jadi misalnya seseorang yang sedih, ya, itu akan timbul reaksi di tubuh dia yang tidak enak atau tidak nyaman. Ya, jadi misalnya seorang sedih, ya, sedih mengingat seseorang yang meninggal, yang dicintainya beberapa waktu meninggal, sedih. Lalu kita bisa tanya sama dia sebetulnya, di mana Anda merasa tidak nyaman, tidak enak, atau sakit, atau pilu. Ya. Biasa kan kalau orang sedih ngomongnya apa? Hatiku seperti diiris sembilu. Gitu. Atau dadaku terasa tertekan batu. Sayat-sayat gitu ya. Wah, seperti sayat-sayat. Itu adalah tanda fisik dari emosi sebetulnya. Nah, jadi kalau dia membayangkan sesuatu yang sedih, ataupun yang menakutkan, akan timbul sesuatu di tubuh dia yang berbeda-beda pada tiap orang dan tidak bisa kita samakan. Jadi contoh, ada seorang suatu kali takut hantu karena pada saat dia ke rumah orang, dia buka pintu, ada mayat. Nah, sejak itu takut hantu, sehingga malam-malam kalau mau ke kamar mandi nggak berani sendiri. Tadinya enggak. Nah, itu masuk ke bawah sadar kan? Yeah. Nah, jadi caranya adalah kita harus katakan pada dia, coba bayangkan, lihat mayat itu, ya. Nah, begitu dia kita lihat kan dia merasa dia enak, ya. Misalnya katakanlah di sini dia merasa berat, ya. Nah, ada juga seorang wanita udah nenek lah ya, nangis sahabat ingat suami. Di mana merasa tidak enak kalau ingat suami? Padahal air mata keluar itu. Di sini. Di sini begitu dia ingat suami nangis, terus di sini rasanya enak. Nah, itulah tanda yang harus kita delete. Nah, itu kita mesti delete apa yang timbul di badan dia karena memikirkan, membayangkan stres itu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mindfulness, ya. Jadi dia duduk, diam, bayangkan sesuatu yang stres itu, lalu timbul sesuatu yang tidak menyenangkan di tubuh dia. Itu bisa rasa berat di sini. Ada rasa berat di sini, ada rasa berat di sini, ada yang berdebar-debar, ada yang merinding di sini, ya, bisa macam-macam. Ada yang rasa seperti butterfly apa itu? Kurang tahu, Romo. Kupu-kupu. Jadi kalau ada rasa nggak enak di perut, namanya seperti ada butterfly itu. Jadi kayak ada kupu-kupu. Tahu. Jadi kayak mual gitu. Itu juga tanda stres juga itu. Nah, apa saja, apapun itu disadari, diamati, diperhatikan apa adanya tanpa berpikir mengapa penyebabnya, tanpa berpikir mau dihilangkan. Jadi mindfulness itu kan benar-benar satu kesadaran penuh pada saat itu kan, pada saat itu. Nah, saat itunya apa? Yaitu tadi rasa tidak enak di badan itu. Nah, diamati rasa itu, disadari, diamati, dirasakan sebagaimana adanya saja, jangan diusahakan untuk diubah, ya. Hanya diamati. Jangan berusaha untuk mengubah, jadi berusaha untuk tidak berusaha untuk mengubah itu. Jadi istilahnya trying not to try, ya. Nah, itu kalau diamati terus, lama-lama gejala yang tadi timbul itu akan berkurang sampai akhirnya menghilang. Dan kalau gejala itu sudah hilang, stresnya hilang. Tapi mungkin bertahap kali ya, Romo, kalau kayak gitu. Tergantung, kalau berat sekali memang bisa hilang, tapi mungkin 50% atau 70%. Sisanya lanjutkan lagi, bisa diulang kembali, ya. Gitu. Konsisten berarti harusnya ya, Romo. Ya, itu meditasi memang nanti harus sebagai pesan terakhirnya harus konsisten. Jadi itu bisa diulang berkali-kali, ya. Jadi kalau sekali ini mungkin baru berhasil menghilangkan 50%, ulangi lagi. Toh itu kan free kan? Nggak ada susahnya, nggak ada apa, dan semua orang bisa.
Ya, semua orang kan normal ya. Ini saya bicara tentang yang normal ya, bukan yang IQ-nya mungkin agak kurang ya. Kalau IQ normal kan mesti bisa begitu. Cuma mengamati aja. Nah, cuma kadang-kadang orang kan mengamati suka rada susah, kebanyakan pikiran lain, mikirin beras naik atau apa gitu ya. Apalagi emas naik ya. Nah, itu kan suka itu yang bikin susah. Iya. Ya baik Romo, mungkin terakhir ini Romo, barangkali Romo ada pesan kepada saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang menghadapi stres Romo. Iya, jadi begini, stres itu harus dihadapi ya. Kita pasti akan menghadapi stres, tetapi bagaimana supaya stres itu bisa diatasi sedikit demi sedikit sehingga tidak mengganggu kehidupan kita ya. Stres yang berkepanjangan akan membuat daya tahan tubuh kita menurun sehingga mudah sakit ya. Dan sakit itu bisa darah tinggi, bisa kencing manis ya, bisa autoimun dan sebagainya karena stres itu. Dan orang tidak menyadari kalau stres itu dia rasakan. Sehingga akhirnya dia hidupnya menjadi tidak senang ya. Oleh karena itu yang penting kita bisa mengurangi stres dengan cara yang tadi ya. Memang meditasi itu harus dijalankan secara konsisten ya. Lebih baik meditasi sedikit tiap hari daripada seminggu sekali tapi lama ya. Seperti juga olahraga kan gitu. Olahraga kan daripada satu hari penuh berat, lebih baik sedikit-sedikit tiap hari. Oleh karena itu yang dianjurkan adalah kalau meditasi, kalau bisa minimal 10 menit sampai 20 menit lah ya. Untuk biasa ya. Tapi kalau mau latihan meditasi di bawah bimbingan siapa gitu kan sih boleh aja. Tapi kalau kita untuk sehari-hari ya, kita hendaknya bisa melakukan meditasi 1 kali 20 menit atau 2 kali 10 menit. Pagi sore boleh. Dan itu dilaksanakan secara konsisten. Dan kalau itu dilaksanakan secara konsisten, maka itu akan memberikan efek yang besar bagi ketenangan batin kita. Nah, cuman kalau memang ada stres tertentu, nah itu kita ikuti cara yang tadi. Apakah stresnya ringan atau stresnya berat? Kalau stresnya ringan ya pakai tadi apa? Meditasi setengah senyum. Kalau stresnya berat, pakai mindfulness. Dengan mindfulness meditation yang bisa menghilangkan trauma-trauma bawah sadar karena itu harus delete ya gitu. Ya, saya kira itu. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Romo Dharma atas wejangan dan bimbingan hari ini yang begitu luar biasa. Semoga apa yang telah kita dengarkan hari ini menjadi bekal batin untuk melatih diri menghadapi stres, bukan dengan melarikan diri, tetapi dengan kesadaran dan kejernihan melalui praktik meditasi. Terima kasih telah menyimak episode kali ini. Silakan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode Suara Dharma berikutnya hanya di PC Magabudi Jakarta Utara. Sampai jumpa.